Bab 184. Francisco sedikit mengernyit tapi ia mengabaikannya. Mungkin suara pengumpul plastik atau orang-orang yang meneduh seperti dirinya. Francisco pun melanjutkan doa. Namun suara tangis itu terasa semakin dekat. Terasa seperti seorang perempuan yang terisak sambil menyeka hidungnya. Francisco tetap berdoa. Dan setelah selesai, ia mengusapkan kedua tangannya ke wajah. Bang! Astagfirullah! Francisco hampir jatuh ke atas motornya karena terkejut tiba-tiba ada seorang gadis berambut panjang berdiri di dekatnya dan menyapanya. Kun, Kun, Kun. Bukan Kunti, jawab gadis itu sambil menangis lagi. Tete terus siapa lo? Francisco mengerjapkan matanya. Ia memang takut tapi wajah Kunti yang sedang menangis ini kok familiar di matanya. Lo, yang waktu itu ketabrak ya mbak? Iya kan? Yang mukulin gue. Seva berhenti sementara dalam tangisnya. Ia melihat ojol yang dulu bertemu saat pertama kali datang ke Jakarta itu. Seva menangis kencang lagi lalu menganggukkan kepalanya. Francisco malah jadi panik karenanya. Lo jangan nangis dong mbak, entar disangka orang lo diapa-apain sama gue, mbak. Woi, mau pulang? Pulang? Pulang kemana? Ke rumah yang kemarin. Seva lalu menganggukkan kepalanya jadi dia masih terisak menangis. Ya pulang, tinggal pulang aja. Susah amat sih. 46. Gak tahu jalan. Aku takut. Tangisnya semakin besar sederas hujan yang turun membuat Francisco menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kagak tahu jalan. Ada apa sih dengan gadis ini? Perasaan selalu bermasalah. Francisco yang tidak tega melihat gadis itu terus menangis lalu mengambil air mineral dalam gelas dalam kardus yang dibelinya. Sobek dus paling atas. Ada sekitar 2 karton yang ia beli selain bahan sayuran, bihun serta buah-buahan. Membuat motornya penuh di bagian depan. Nih, minum dulu. Seva melirik minuman itu takut-takut. Francisco menghembuskan nafasnya kesal. Tuh minuman baru gue buka dari dusnya. Jangan takut gue kasih apa-apa. Seva pun meminum air itu dengan sedotan yang diberikan. Lo kenapa mbak? Jadi korban kejahatan ya? Setelah meminum habis airnya, Seva pun agak lebih tenang. Ia ketakutan hampir 3 jam di sini. Ingin pergi tapi ia tak tahu jalan. Seva jadi teringat pada Azam yang meninggalkannya di sini. Aura menyeramkan pria itu ketika sedang marah dengan netra abunya yang menyala membuat Seva berkaca-kaca kembali. Nangis lagi. Dah lah, gue anterin lo pulang entar ke rumah yang dulu itu kan. Seva terdiam. Lah senang melihat ada orang tadi di ruko ini. Jadi di atas sendirian dan setelah melihat kalau pria ini adalah ojol yang dulu ia pukuli, Seva pun akan memintanya mengantarkan ke rumah. Kebetulan sekali karena pria ini pasti tahu alamat Aprilia. Ibu angkatnya. Andai ia tak menyayangi Aprilia dan menganggap ibu kandungnya, serta berniat untuk membalas budi, Seva akan memutuskan pulang ke Surabaya saja atau menyewa kos demi kuliahnya. Daripada harus bertemu lagi dengan Azam yang amat menakutkan di balik sifat pendiamnya itu. Tapi mampir ke rumah gue dulu ya, gak jauh dari sini. Gue mau anterin bahan-bahan ini ke rumah dulu. Bini gue mau masak. Mau acara akikahan anak. Jawab Francisco menuduhkan barang belanjaannya pada Seva. Bang Francisco ini motong 2 kambing buat akikahan anaknya bu, waktu ke rumahnya, istrinya lagi repot masak. Padahal lagi punya bayi. Cuma ada beberapa tetangga yang bantuin. Jadi,
Aku bantuin masak dulu sampai selesai. Nih, aku bawa beseknya buat di sini. Ucap Sheva dengan tak enak hati karena membuat orang rumah cemas sambil menuduhkan plastik pink berisi styrofoam yang rupanya nasi kebuli dan olahan kambing. 47. Itu. Aprilia tersenyum namun masih menangis. Mereka sudah duduk di sofa dengan Sheva yang duduk dekat Aprilia sedangkan Francisco juga duduk di sofa lainnya dengan kekhawatiran melanda. Ia tidak tahu kalau mbak-mbak ini adalah anak dari yang punya rumah. Lah pikir Sheva bekerja di rumah ini. Gibran serta Aziko, berdiri di belakang sofa tunggal tempat Boril duduk. Satu-satunya orang yang membuat Francisco sulit duduk dengan tenang. Ibu, Sheva minta maaf udah bikin semuanya khawatir. Tadi, Sheva takut-takut akan bicara. Tapi Aprilia menangkup wajahnya. Enggak apa-apa. Ibu yang minta maaf sama kamu nak. Ibu yang minta maaf. Aprilia lalu memeluk Sheva erat dan menangis. Ia sedang tak ingin bicara banyak. Terlalu banyak amarah yang ingin membuncah di dada wanita yang lahir di Italia ini. Saking tak tahu harus bagaimana harus mengungkapkan, ia hanya bisa menangis. Dan kesedihan Aprilia ini adalah yang pertama kali dilihat oleh keluarganya. Ziko dan Gibran bahkan bingung apa yang terjadi. Yang mereka tahu, Azam pasti telah melakukan kesalahan besar yang melukai hati orang tuanya. Terutama Boril yang merasa tersayat melihat wanita yang selalu ia jaga perasaannya, menangis kembali. Karena disakiti oleh darah daging mereka sendiri. Namun ia adalah kepala keluarga. Ia harus lebih tegar dari yang lainnya. Mas. Siapa? Tanya Boril mengalihkan pandangannya pada sang pengemudi ojek online. Francisco Totti Pak. Gibran dan Ziko cukup terkesiap mendengar nama tersebut. Bapaknya mesti romanisti ya mas? Tanya Gibran gatal ingin bertanya meski Ziko setelah itu menegurnya dengan ujung siku. Tepatnya penggemar Gli Azzurri mas. Jawab Francesco yang selalu antusias setiap kali ada orang yang bertanya tentang namanya. Keren mas namanya. Jawab Gibran. Nama adik kembar saya malah lebih keren lagi mas. Yang satu Paolo Maldini, yang satu, Alessandro Nesta. Ziko terkekeh mendengarnya kagum sambil bertepuk tangan pelan. Jan, idola banget sama timnas Italia mas. Mesti ini. Anaknya si mas yang akikahan nih namanya juga nama legenda Itali. Siapa namanya mas? Bambang Pamungkas putra Totti mas. Saya cinta produk dalam negeri. Saya The Jackmania. Mau tak mau, seluruh anggota keluarga pun tertawa akan celotehan Francisco itu. Terima kasih ya mas, udah nolongin Sheva. Ucap Aprilia. Saya gak tahu harus terima kasih kayak apa. Gak usah bu, saya ikhlas. Saya seneng kalau mbaknya selamat sampai rumah. 48. Aprilia melirik pada suaminya lalu Boril pun paham dengan isyarat yang diberikan istrinya. Mas. Iya pak. Tadi katanya rumahnya masih ngontrak. Francisco tersenyum malu mendengar pertanyaan dari Boril tersebut. Iya pak. Masih ngontrak. Besok, datang ke kantor WANGPED, cari namanya Pak Alex Sarjono. Bilang, kalau masnya dapat rumah dari saya. Selain Aprilia, semua orang terkejut mendapat jawaban dari Boril. Termasuk Francisco yang tergagap sambil netranya berkaca-kaca tak bisa menjawab apa-apa. Pilih di komplek mana yang masnya suka. Aprilia tersenyum bangga pada suaminya itu.
Ia tahu kalau Boril memberikan hadiah pada pria itu karena untuk menyenangkan hatinya saja, belum menerima Seva sepenuhnya lah di rumah ini, namun Hyana tetap bersyukur Arik menghargai orang yang sudah menolong Seva. Seva pun terharu mendengar Boril begitu mulia hatinya memberi balas jasa pada penolongnya. Seva tak terasa menangis menatap Boril. "Pak, saya kagak tahu mesti. Anggap saja, ini adalah hadiah yang pantas untuk orang yang pantas. Bukan begitu, Azam?" Azam tersentak saat ia menatap dari jauh percakapan mereka. Ia tak menjawab. Hanya menundukkan kepala kembali, tak sanggup melihat ayahnya. Saat seluruh orang sedang bercengkerama dan mengobrol, Azam bak pesakitan hanya melihat mereka dari jauh. Terutama pada Seva yang selalu dalam pelukan ibunya dan sama sekali tak melihat ke arahnya. 49. Nono Antonio bilang kapan kamu akan mengambil alih perusahaan? Nonomu mau pensiun? Ucap Boril pada Azam saat ia memanggil putranya itu ke ruang kerjanya. Setelah semua orang kembali beristirahat, Boril duduk di meja kerjanya sedangkan Azam berdiri. Tadinya, Papa bilang akan segera menyerahkan perusahaan itu untuk kamu secepatnya. Tapi, Papa urungkan. Kamu ternyata belum pantas menjadi seorang pemimpin perusahaan. Tidak menghargai orang tua yang sudah memberikan kamu kepercayaan. Azam terdiam karenanya. Tidak menghargai uang yang di matamu hanyalah sebuah nominal yang bisa dihamburkan sesuka hati. Tanpa kamu tahu kalau sen demi sen uang itu Papa raih dengan susah payah. Lagi-lagi Azam hanya terdiam mendengar ucapan ayahnya. Bagimu, WANGPED adalah sebuah perusahaan online shop yang sukses yang bisa memberikan pundi-pundi uang tak berseri. Tapi bagi Papa, WANGPED adalah bagian dari hidup ini. WANGPED adalah saksi dan hasil dari sebuah perjuangan di mana Papa, antara hidup dan mati mempertahankan pernikahan dengan Mama. Ucap Boril menahan kekesalan pada putranya dan malah teringat akan betapa susahnya lah meyakinkan Antonio dulu. Papa mencintai Wangpet karena itu adalah bentuk cinta Papa untuk Mama dan Papa, tidak ikhlas sedikitpun kalau uang dari WANGPED kamu berikan untuk bandar judi. Kali ini Azam membola. Ia terkejut dengan penuturan ayahnya. Bandar judi? Siapa bandar judi? Lah memang membelanjakan uang-uangnya untuk sang kekasih Alea. Tapi Alea bukan bandar judi. Alea bukan bandar judi, Pak. Boril menoleh pada putranya yang dengan suara masih takut-takut, menjawabnya. Boril menaruh dan kedua tangannya di atas meja lalu menatap tajam putra keduanya itu. Apa barusan saja kamu menyela ucapan Papa? Tanya Boril dingin yang membuat Azam serba salah. Maksud aku Pak, Alea sama sekali bukan bandar judi. Mungkin Papa salah orang. Atau, orang yang ngadu ke Papa itu cuma cari muka aja. Aku tahu siapa Alea Pak. Dia gadis baik-baik. Aku kenal sejak kami masih sekolah. Tidak ada perempuan baik-baik yang mau Papa tiduri tanpa ikatan pernikahan. Ucapan Boril seketika mendiamkan Azam yang ngotot membela Alea. Boril meminta maaf pada Aprilia dalam hati karena Aprilia adalah sebuah pengecualian. Ia tetap wanita baik-baik dan terhormat di matanya. Papa pernah muda Azam. Bahkan Papa lebih buruk dari kamu dulu dan kami tidak menyangka, kamu mengulang keburukan Papa. Kami sangat kecewa sama kamu. Ucap Boril mengintimidasi. No, Papa, aku. 50. Kami melarangmu menemui perempuan itu lagi. Azam membulatkan matanya. Ia mencintai Alea. Tak mungkinlah sanggup berpisah dengan wanita yang sudah 3 tahun ini mendampinginya.
Aku mencintai Alea. Gak mungkin kalau seluruh rekening dan fasilitasmu papa cabut. Untuk sementara kamu gak boleh ke kantor dan hanya fokus kuliah aja. Pa? Tanya Azam sedikit lebih kencang suaranya pada Boril karena kaget akan keputusan ayahnya. Sampai membuat Boril terkesiap. Azam sendiri terkejut akan nada bicaranya yang tinggi barusan. Ia kalut dan bingung tapi tetap takut pada ayahnya dan hanya bisa menunduk tak berani membantah. Boril tak bisa dibodohi. Wanita yang menjerat putranya kini dalam kenikmatan dunia adalah wanita yang pintar dan cinta yang membuainya akan hilang seiring dengan hilangnya uang Azam. Pria 21 tahun itu hanya bisa berjalan lunglai keluar dari ruangan Boril. Diblokir. Seluruh tabungan dan asetnya adalah sebuah mimpi buruk. Ia butuh seseorang untuk menceritakan keluh kesahnya. Namun kemana? Alea sama sekali sulit dihubungi. Alea. Azam berdecak. Kiranya siapa orang yang tega memfitnah kekasihnya itu. Bandar judi. Azam sudah mengenal Alea dan Hilda. Tak ada yang mencurigakan dari keduanya apalagi sampai berjudi. Tama. Nama orang yang terlintas dalam pikirannya. Hanya Tama. Ia pasti yang mengadu pada orang tuanya yang tidak-tidak. Alea pernah bilang kalau Tama menyukainya tapi Alea tidak menggubris dan mungkin ini adalah alasan dari Tama untuk mengadukan hal yang tidak-tidak tentang dirinya pada orang tuanya. Sialan. Azam yang kesal, memutuskan kembali ke kamarnya namunlah melihat dari atas tangga, Aprilia sedang makan malam bersama dengan Seva, Igibran dan Aziko. Mereka makan masakan yang dibawa oleh Seva dari rumah Francisco Totti tadi. Terlihat kalau Aprilia sangat menyayangi Seva. Kalau kamu berbuat hal-hal yang menyakiti Seva lagi, Mama gak akan maafin kamu bang. Teringat ucapan sang ibunda saat tadi sebelumlah menemui ayahnya di ruang kerjanya. Azam tersenyum miris dari atas pembatas lantai 2 ini. Seva. Dari mana ia berasal? Kenapa tiba-tiba datang dan mengambil perhatian serta cinta kasih Mama? Siapa? 51. Dia. Apa benar cuma anak angkat Mama? Mama punya banyak anak angkat tapi kenapa hanya Seva yang masuk ke rumah ini? 1 minggu kemudian. Setelah selesai makan malam. Gak usah bu. Gak usah dirayain. Ucap Seva merapikan makanan dibantu Aprilia. Ish, kamu tuh. Gak ah, ibu mau rayain. Ya if ya. Si cantik berambut lurus itu bertepuk tangan setuju dengan usulan ibunya. Iya ma. Bikin kue tartnya yang dibentuk biola ya ma, if mau bantuin. Ujarnya sambil membayangkan kue tersebut. Tenang non if. Nanti Lupita bantuin bikin kuenya. Jawab Lupita. Asyik. Tapi cake-nya brownies ya mbak. Siap. Double-doublekan coklatnya. Lupita udah gak sabar bikinnya. Kemarin lihat YouTube-nya Sonia Basil bikin kue karakter, jadi pengen ikutan bikin. Girang asisten satu ini yang memang hobi membuat kue. Hei hei hei. Yang mau Sweet 17 kan Seva? Kok kalian yang pada heboh sendiri? Tegur Aprilia pada If dan Lupita yang langsung manyun. Ih mama. Kan If juga seneng kalau ada pesta-pesta di rumah. Banyak kue. Iya bu, Lupita juga seneng. Aprilia hanya berdecak pada duo pengacau itu sedangkan Seva, tersenyum tak enak hati pada keduanya. Kue biola bagus bu. Ujar Seva. Yang seketika membuat If sumringah. Bagus buat nyenengin If. Skak Aprilia yang langsung keluar dari dapur dan menyuruh mereka untuk segera tidur karena telah larut. Sedangkan Seva tersenyum melihat If manyun.
Empok Lupita bikinin aja yang diminta If. Ujar Seva. Gak ah non, entar dimarahin ibu. Biarin ibu pilihin kue buat aku. Kalau yang dibikin empok sama If, aku anggap sebagai kado gimana? If dan Lupita langsung tertawa senang mendengarnya. Iya juga ya kak. Anggap aja ini kado dari kita berdua buat kak Seva. Seva tertawa karenanya. If dan Lupita ini sangat akrab seperti sahabat. Aprilia mengajarkan putra-putrinya untuk selalu dekat dengan pengasuh atau asisten rumah tangga mereka. Membuat Seva kagum akan pribadi Aprilia tersebut. Mbak Seva, kalau dilihat-lihat kok mirip ibu ya.